Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita semua kesehatan. Yang kami hormati, Bapak PD selaku dosen mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil observasi dan wawancara etika dan profesi guru di SD 1 Dekso. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Dwi Rahayu, NPM 269, sebagai moderator. Saya Susi Suryandari dengan NPM 281. Saya Alia Julpa Septina dengan NPM 294. Adapun gambaran umum tempat penelitian kami yaitu sebagai berikut. SD Negeri 1 Dekso adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar yang terletak di Jogobayan, Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 1 Dekso berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah. Identitas diri dari narasumber yang kami wawancarai adalah sebagai berikut. Nama Ibu Erni Rahmawati, jabatan guru kelas 5, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Magelang, pendidikan terakhir S1 PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Data keaktifan guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama, guru memberikan persepsi tentang materi yang diajarkan baik. Yang kedua, guru memotivasi peserta didik baik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran baik. Yang keempat, menerangkan materi dengan menggunakan metode ekspositori baik. Yang kelima, guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar baik. 6. Guru bersikap ramah, terbuka, dan menghargai peserta didik baik. 7. Guru memberikan kesempatan baik. Yang ke-8, guru memberikan soal yang berkaitan dengan kehidupan nyata baik. Dari data tersebut, kami menyimpulkan bahwa Ibu Erni Rahmawati telah melaksanakan kegiatan pembelajaran baik. Fokus penelitian kami di SD Negeri 1 Dekso. Yang pertama yaitu mengenai hakikat guru. Menurut Suparno, guru profesional adalah memiliki kepribadian yang utuh. Itu yang pertama, guru harus bermoral dan beriman. Hal ini penting karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik bertakwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Aktualisasi di sini yaitu sikap bertanggung jawab, termasuk bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya kepada peserta didik. Dan yang ketiga, guru mampu berkomunikasi dengan baik. Jika komunikasi baik, itu akan membantu proses dan pendidikan, terutama pada level dasar dan menengah. Banyak terjadi kasus guru yang memiliki pengetahuan luas, namun tidak mampu berkomunikasi dengan siswa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alia Zulfa Septina. Saya persilahkan. Kemudian yang kedua adalah analisis tugas dan tanggung jawab guru di SD Negeri 1 Dekso. Pada wawancara dengan guru di kelas 5 di SD Negeri 1 Dekso, yaitu Ibu Erni Rahmawati, tugas dan tanggung jawab sebagai guru yaitu sebagai orang tua di sekolah, bertanggung jawab untuk mendidik siswa menjadi manusia yang berkarakter, memahami sopan santun, dan mengajar siswa. Nah, hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Danim, yaitu guru bermakna sebagai
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Guru sebagai pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam perubahan kurikulum, pembinaan perilaku anak, dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru, terutama dalam mendidik karakter anak yang mencakup perilaku sopan santun. Saat peneliti melakukan observasi di kelas pada proses pembelajaran, Ibu Erni berinteraksi dengan siswa secara interaktif, memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengecek apakah siswa telah memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian guru tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Dan di akhir pembelajaran, guru memberikan penugasan kepada siswa dengan memberikan soal yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian siswa membentuk kelompok dalam mengerjakan tugas tersebut. Dengan adanya tugas tersebut, untuk melatih sejauh mana pemahaman siswa pada materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ibu Erni juga mengatakan pada wawancara bahwa tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran yang ditetapkan juga harus menyenangkan dengan cara belajar sambil bermain, tidak terpaku pada materi. Karena setiap siswa itu memiliki ciri khas dan kelebihannya masing-masing. Dan berdasarkan observasi pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di kelas 5 tersebut, sebelum melakukan pembelajaran di tengah pembelajaran saat mulai, siswa itu merasa bosan dalam pembelajaran dan Ibu Erni mengajak siswa untuk menumbuhkan semangat siswa dengan berupa tepuk semangat agar dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ibu Erni juga menampilkan video melalui LCD proyektor tentang iklan yang merupakan materi pembelajaran saat itu, agar dapat menarik perhatian siswa, sehingga pelajaran yang diterapkan oleh Ibu Erni tersebut dengan adanya ice breaking berupa tepuk semangat dan menampilkan video yang bersangkutan dan materi dapat membuat siswa lebih bersemangat dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengubur sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus bekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkaya dan menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga, analisis sikap guru dalam menerapkan etika guru di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erni, sikap guru dalam menerapkan etika di sekolah adalah dengan memberikan contoh yang baik dan sopan santun yang baik. Menurut Davis, nilai-nilai perilaku baik yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak, salah satunya adalah nilai kesopan santunan. Sopan santunan adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan pengamatan sementara yang kami lakukan pada SD Negeri 1 Dekso, terlihat bahwa guru berperan maksimal dalam menanamkan perilaku sopan santun pada anak, khususnya di kelas 5. Ada beberapa anak yang perilaku sopan santunnya berkembang secara optimal, seperti anak terbiasa pada saat mengucapkan salam sebelum dan sudah kegiatan, anak terbiasa bersalaman dan menerima sesuatu dengan tangan kanan, dan anak terbiasa menghargai teman pada saat berbicara dalam bertutur bahasa yang baik.
Pada saat Ibu Erni mengajarkan materi mengenai persatuan dan kesatuan, juga memberikan contoh serta nasihat pada siswa, dan mengajak siswa untuk berjanji agar tidak mencela atau mengejek pekerjaan orang tua dan teman. Yang B, sikap guru dan menerapkan etika di lingkungan keluarga. Dalam menerapkan etika di lingkungan keluarga, karena narasumber yaitu Ibu Erni adalah seorang guru sekaligus seorang ibu, dalam menerapkan etika tersebut dengan mendidik anak, memberi kasih sayang kepada anak, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Etika yang diajarkan kepada anak yaitu harus lebih baik daripada ketika narasumber memperoleh etika, sebab ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Mendidik anak dari sejak kecil adalah tugas dari tanggung jawab orang tua. Peran orang tua tersebut tentu tidaklah mudah karena mereka harus mampu melihat, dan kemudian memfasilitasi segala bakat yang dimiliki oleh si anak. Orang tua dalam keluarga merupakan gerbang pertama dan tempat bakat seorang anak harus ditemukan dan difasilitasi. Setiap orang tua sangat menginginkan anak mereka sukses, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam masyarakat, serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu perilaku yang menyimpang di lingkungan sekolah. Yang C, sikap guru dalam menerapkan etika di lingkungan masyarakat. Ibu Erni juga mengatakan, dalam menerapkan etika guru di lingkungan masyarakat terlihat sangatlah kompleks, seperti menjadi guru harus lebih baik. Ternyata menjadi guru itu merupakan beban moral. Apa yang dilakukan seorang guru sebagai panutan untuk masyarakat. Guru ketika di lingkungan masyarakat sebisa mungkin dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Berdasarkan wawancara tersebut, kedudukan guru sebagai seorang teladan dan fungsi tanggung jawab moral di masyarakat menjadi tugas yang begitu berat, karena baik secara langsung dan tidak langsung guru bertanggung jawab atas generasi bangsa yang dihasilkannya. Perilaku anak bangsa menjadi salah satu tolak ukur bukti pendidikannya. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi tanggung jawab para guru sepenuhnya. Keterlibatan keluarga dan masyarakat di sekitarnya pun memiliki andil perilaku tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Susi Suryandari. Kepada Susi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuniarti. Kemudian yang nomor 4 yaitu analisis tantangan yang dihadapi menjadi guru profesional. Menurut Ibu Erni Rahmawati, selaku guru kelas 5 di SD Negeri 1 Dekso, tantangan yang dihadapi menjadi guru profesional adalah ketika menjadi guru ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi, seperti harus selalu update teknologi dan perubahan kurikulum menjadikan guru harus bisa menyesuaikannya. Nah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Kavas dan Darling yang menyatakan bahwa guru profesional abad ke-21 bukanlah guru yang sekedar mampu mengajar dengan baik. Guru profesional abad ke-21 adalah guru yang menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan, mampu bekerja dengan belajar dari dan mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan pengajaran, mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran, serta memiliki komunikasi yang baik langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung pengembangan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 5, analisis tips untuk menjadi guru yang profesional. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erni Rahmawati, tips menjadi guru yang profesional yaitu jangan malu bertanya, jangan mudah lelah, dan terus belajar. Selain itu,
tumbuhkan rasa pada diri untuk selalu belajar dan selalu mencari informasi-informasi baru seperti sekarang ini. Teknologi yang sangat canggih menuntut para guru untuk selalu belajar, selalu bergerak maju karena pembelajaran sangat berbeda ketika sebelum adanya pandemi. Di masa pandemi, seorang guru saat ini harus menggunakan aplikasi-aplikasi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka, seperti misalnya dengan Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Pada saat peneliti mengobservasi guru di dalam kelas, guru memberikan semangat dengan mengajarkan tepuk dan di tengah-tengah pembelajaran, guru mengajak siswa dengan ice breaking agar tidak mengantuk atau merasa bosan. Guru juga menyuruh siswa untuk membaca slide presentasi agar ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Di sela-sela pembelajaran, guru juga memberikan pendidikan karakter, yaitu berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat menciptakan interaksi antara guru dan siswa sehingga menjadi interaktif saat pembelajaran. Setelah penyampaian materi selesai, guru memberikan ulasan materi dan menyuruh siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Kemudian, menurut Anugrah pada 2020, apresiasi terhadap capaian siswa perlu diberikan guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu tujuan pembelajaran termasuk dalam hal ini pembelajaran daring adalah pencapaian kompetensi peserta didik yang dikenal dengan 4C. Itu yang pertama, critical thinking atau berpikir secara kritis, yang mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua yaitu creativity thinking, berpikir kreatif. Creativity thinking ini dapat dimaknai guru dapat mendampingi peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi, mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Kemudian yang nomor 3, yaitu collaboration, atau bekerja sama atau berkolaborasi, agar peserta didik mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Kemudian yang nomor 4, yaitu communication atau berkomunikasi. Berkomunikasi ini dapat dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Dari observasi yang peneliti lakukan, saat guru mengajar secara luring atau luar jaringan, juga sudah memenuhi pencapaian kompetensi peserta didik yang dikenal dengan 4C tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Guru merupakan seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Peran guru bukan hanya untuk menjadi yang paling tinggi dan otoriter di depan siswa dan kolega mereka, tetapi mereka memiliki peran yang lebih luas dan bermakna untuk dimainkan. Guru yang memiliki etika profesi akan memperlakukan siswa mereka dengan cinta, perhatian, kasih sayang, dan komitmen. Guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya memiliki multiperan. Dalam konteks sebagai organisator ini, guru memiliki peran pengelolaan kelas akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Untuk menjadi guru yang profesional, menurut E. Mulyasa, maka harus berupaya seoptimal mungkin memenuhi keempat kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sebagai seorang pengajar dan pendidik,
Guru diharapkan memiliki perilaku yang selalu berorientasi pada upaya memaksimalisasi perannya secara profesional. Selain itu, guru juga harus mampu berkomunikasi dengan baik agar yang ingin ia sampaikan tersampaikan kepada peserta didiknya. Kesimpulan dari isi makalah yang penulis tuangkan dalam laporan tugas observasi dan wawancara ini bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi calon guru yang beretika dan profesional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.